Perkenalkan, saya Putri Najwa Ramadhani dari SMA Negeri 1 Batang. Di sini, saya akan menyampaikan pidato dengan judul Emansipasi Wanita dalam Pemulihan Perekonomian di Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri Festival Pidato Kartini Peduli Ekonomi 2021. Yang saya hormati para penonton channel YouTube Inspirasi Jawa Tengah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan juga hidayahnya, kita dapat mengikuti Festival Pidato Kartini Peduli Ekonomi 2021 dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, perkenalkan saya Putri Najwa Ramadhani dari SMA Negeri 1 Batang. Di sini saya akan menyampaikan pidato dengan judul Emansipasi Wanita dalam Pemulihan Perekonomian di Jawa Tengah. Pandemi COVID-19 sendiri pertama kali ditemukan pada bulan Desember tahun 2019. Lalu virus ini untuk pertama kalinya ditemukan di Indonesia pada bulan Maret tahun 2020. Jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di seluruh dunia kini sudah berjumlah 123 juta orang. Sedangkan di Indonesia sendiri, kasus positif COVID-19 kini sudah berjumlah 1,46 juta orang. Sedangkan di provinsi kita sendiri, di Jawa Tengah, kasus positif COVID-19 sudah berjumlah 167.024 orang. Dengan adanya pandemi seperti saat ini, tentunya memberikan kerugian bagi negara-negara yang terjangkit, tanpa terkecuali Indonesia. Beberapa sektor-sektor yang mengalami kerugian diantaranya adalah sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor sosial dan juga budaya, dan yang paling utama adalah sektor perekonomian. Keadaan perekonomian di Indonesia pada saat masa pandemi seperti saat ini dapat dikatakan sangat memburuk. Hal ini dapat kita lihat dari laju indikator pertumbuhan perekonomian yang ada di Indonesia. Laju pertumbuhan perekonomian di Indonesia pada tahun 2020 berada dalam fase yang sangat negatif. Pada kuartal 1 sendiri, laju pertumbuhan perekonomiannya berada dalam persentase 2,97%. Sedangkan pada kuartal 2 sendiri, laju pertumbuhan perekonomiannya berada dalam persentase 5,32%. Kuartal 3 sendiri merupakan puncak dari kelesuan perekonomian yang ada di Indonesia. PSBB atau pembatasan sosial berskala besar merupakan salah satu kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah di Indonesia untuk mencegah penyebaran kasus COVID-19 di Indonesia. Dengan adanya PSBB, membuat mobilitas dan juga aktivitas dari masyarakat Indonesia mengalami keterbatasan, sehingga berdampak pada penurunan perekonomian yang ada di Indonesia. Selama tahun 2020 sendiri, pemerintah tercatat sudah 3 kali mengubah proyeksi laju pertumbuhan perekonomiannya. Hal ini dilakukan untuk menstabilkan perekonomian dan mengembalikan perekonomiannya menjadi seperti semula. Dalam masa pandemi seperti saat ini, membuat masyarakat Indonesia harus kehilangan pekerjaannya, bahkan mengalami penurunan pendapatan yang sangat drastis. Di Jawa Tengah sendiri, terkonfirmasi terdapat 191 perusahaan yang terdampak oleh adanya pandemi COVID-19. Dari masing-masing perusahaan tersebut telah mem-PHK pegawainya sebanyak 24 hingga 240 orang per perusahaan. Sehingga jumlah pengangguran yang ada di Jawa Tengah kini sudah mencapai 50.563 pekerja. Tentunya hal ini juga menjadi faktor utama mengapa pengangguran di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat drastis, yang tadinya hanya berjumlah 2,56 juta, kini mengalami kenaikan menjadi 9,77 juta orang. Di Jawa Tengah sendiri, laju pertumbuhan perekonomiannya juga mengalami kemerosotan sebanyak 2,60%. Menurut data Badan Pusat Statistik,
angka kemiskinan di Jawa Tengah mengalami peningkatan sebanyak 301.500 jiwa, yang tadinya hanya sebanyak 3,68 juta kasus kemiskinan, kini menjadi 3,98 juta kasus kemiskinan. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, lalu dengan adanya pandemi seperti saat ini, apakah wanita-wanita di Indonesia dapat membantu pemulihan perekonomiannya? Jawabannya tentu saja bisa. Upaya perlindungan perempuan dan juga penguatan ekonomi melalui pemberdayaan perempuan sangatlah penting dilakukan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memaksimalkan potensi-potensi yang dimiliki perempuan sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian di Indonesia di tahun 2021. Pemerintah juga harus lebih mendorong para pelaku usaha perempuan agar dapat terus berinovasi dan melindungi mereka dari berbagai macam stigmatisasi, stereotip, kekerasan gender, dan hal-hal lain yang dapat merugikan perempuan itu sendiri. Hal ini juga seperti apa yang dikatakan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak atau biasa disebut dengan PPPA. Karakter perempuan Indonesia yang dikenal sangat telaten, mandiri, inovatif, dan juga pantang menyerah dapat menjadi potensi sekaligus keuntungan bagi perempuan-perempuan di Indonesia untuk menjadi wirausaha yang lebih sukses dan juga berdaya di masa pandemi seperti saat ini. Seperti yang didata oleh Badan Pusat Statistik tahun 2019 mengatakan bahwa perempuan-perempuan di Indonesia adalah penyumbang setengah dari kekuatan sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Negara dan pemerintah menyadari betul mengenai potensi yang dimiliki oleh perempuan dalam bidang pembangunan seperti dalam bidang perekonomian untuk menyokong kemajuan bangsa. Hal ini juga diperkuat oleh komitmen pemerintah yang diintegrasikan dalam RPJMN tahun 2020 hingga tahun 2024 mengenai upaya penguatan potensi yang dimiliki oleh perempuan di Indonesia. Perempuan-perempuan di Indonesia pada saat masa pandemi seperti saat ini dapat memberikan nilai tambah bagi para keluarganya. Para perempuan bisa menangkap berbagai macam peluang yang ada dengan membuka usaha-usaha yang lebih menjamin pendapatannya di masa pandemi seperti saat ini. Usaha-usaha yang dapat dibuka seperti usaha dalam bidang kesehatan, bidang kuliner, maupun dalam bidang teknologi dan juga informasi. Dari data Badan Pusat Statistik tahun 2019, mengatakan bahwa 99% dari bisnis di Indonesia adalah usaha mikro, kecil, dan juga menengah yang 50%-nya dikelola oleh perempuan. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, di tahun 2020 sendiri, pemerintah di Jawa Tengah telah mentargetkan laju pertumbuhan perekonomiannya mengalami kenaikan sebanyak 5,7 hingga 6%. Namun, dengan adanya pandemi seperti saat ini, target tersebut sangatlah sulit untuk dicapai. Seperti yang dilansir oleh bapeda.jatengprof.id, para pakar bisnis dan juga ekonomi di Jawa Tengah mengatakan bahwa para pemerintah di Jawa Tengah harus lebih memfokuskan dana anggaran dengan memprioritaskan dalam bidang kesehatan, membantu para UMKM, dan juga meminimalisir terjadinya kebangkrutan yang ada di Jawa Tengah. Pemerintah di Jawa Tengah sendiri juga telah melakukan berbagai macam upaya untuk membantu kebangkitan perekonomian di Jawa Tengah yang lebih baik lagi di tahun 2021. Seperti yang dilansir oleh antaranews.com, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah menggelontorkan dana sebanyak 2,23 triliun kepada pemerintah kabupaten dan juga kota di Jawa Tengah. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan juga Aset Daerah Jawa Tengah, Sumarno, telah merinci dana tersebut dibagi menjadi dua aspek, yakni 1,4 triliun diberikan kepada kabupaten dan juga kota di Jawa Tengah, sedangkan sebanyak 1,189 triliun diberikan kepada desa-desa yang ada di Jawa Tengah. Namun, dana yang diberikan oleh pemerintah tersebut tidak bisa membantu pemulihan perekonomian sepenuhnya. Masyarakat dan juga pemerintah harus lebih berinovasi dengan menciptakan usaha-usaha baru yang lebih menjanjikan pendapatannya di masa pandemi seperti saat ini. Hal ini juga untuk mewujudkan perekonomian di Jawa Tengah yang lebih baik lagi di tahun 2021. Dalam hal inilah, peran perempuan sangat dibutuhkan untuk membantu pergerakan roda perekonomian yang lebih baik lagi. Usaha-usaha yang dapat kita ambil adalah dengan cara melihat berbagai macam potensi sumber daya alam dan juga sumber daya manusia yang ada di Jawa Tengah. Sebagai contoh di Kota Pekalongan. Pekalongan sendiri dikenal dengan julukan sebagai Kota Batik.
Batik-batiknya pun sudah dikenal sangat luas oleh masyarakat di Indonesia. Dalam kegiatan membatik inilah, peran perempuan sangat dibutuhkan. Hasil dari membatik tersebut dapat kita jual dengan menggunakan bantuan teknologi yang sudah maju. Bahkan, dengan teknologi yang sudah maju, kita tidak hanya mendapatkan pasar dalam segi domestik saja, melainkan dalam segi internasional juga. Nantinya, hasil dari membatik tersebut juga bisa membantu kebangkitan perekonomian bagi masyarakat-masyarakat di Jawa Tengah di tahun 2021. Kiat-kiat lain yang dapat kita lakukan adalah dengan memanfaatkan kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh perempuan. Salah satunya adalah kemampuan memasak. Para perempuan bisa menggunakan kemampuan memasaknya untuk membuka bisnis dalam bidang kuliner seperti catering. Di masa pandemi seperti saat ini, banyak orang-orang yang takut untuk membeli makanan dari restoran-restoran di luar. Hal ini dikarenakan juga kebersihannya yang kurang terjamin. Maka dari itu, bagi para perempuan di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah, jika ingin membuka bisnis dalam bidang kuliner, harus lebih mengutamakan dalam segi kebersihannya dan juga kepuasan dari para pelanggan-pelanggannya. Nantinya, bisnis ini dapat kita perluaskan pasarnya dengan cara menjalin kerjasama dengan tempat-tempat isolasi mandiri yang ada di masing-masing daerah di Jawa Tengah. Nantinya, para perempuan bisa menjadi pemasok makanan bagi para tenaga medis dan juga pasien-pasien yang terdapat di tempat isolasi mandiri tersebut. Hal ini juga pasti bisa membantu kebangkitan perekonomian bagi masyarakat-masyarakat di Jawa Tengah. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, pemerintah khususnya di Indonesia dan juga Jawa Tengah harus lebih memperdulikan upaya perlindungan perempuan dan juga penguatan ekonomi melalui pemberdayaan perempuan dengan cara memaksimalkan berbagai macam potensi-potensi yang dimiliki oleh perempuan. Perlu diingat bahwa perempuan sendiri adalah penyumbang dari sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Karakter perempuan yang dikenal sangat inovatif, mandiri, telaten, dan juga pantang menyerah dapat menjadi potensi utama bagi perempuan-perempuan di Indonesia untuk membantu kebangkitan perekonomian di Jawa Tengah. Pada kesempatan inilah, saya ingin mengajak para perempuan-perempuan di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah, untuk menunjukkan emansipasi wanitanya sebagai seorang wanita, selayaknya Ibu Kartini di era digital untuk membantu kebangkitan perekonomian dan mematahkan kesetimbangan gender di masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada perkataan dan juga perbuatan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.